Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berpuasa, kita bisa menahan lapar dan dahaga. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap dan terus tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau, kita bisa merasakan nikmat berpuasa di bulan Ramadan, nikmat sholat tarawih di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit cerita yang bertemakan birrul walidain. Birrul walidain ini artinya berbakti kepada kedua orang tua. Saya tidak ingin berpanjang lebar tentang birrul walidain karena saya yakin teman-teman sudah tahu apa itu birrul walidain. Ada sebuah kisah populer tentang birrul walidain. Suatu masa, tersebutlah seorang pemuda yang alim, soleh, lagi bagus akhlaknya. Namanya Jurayj. Suatu ketika, Jurayj sedang melaksanakan sholat sunnah di sebuah ruangan yang tertutup. Ibunya tidak tahu. Kemudian, sang ibu memanggil Jurayj. Jurayj, kemari. Jurayj bingung, apa yang harus saya lakukan? Melanjutkan sholat atau menyahut panggilan ibuku? Jurayj, kemari. Dipanggillah untuk kedua kalinya. Tambah bingung si Jurayj, apa yang harus saya lakukan? Kemudian ibunya memanggil lagi untuk ketiga kalinya. Jurayj, kemari. Tapi Jurayj akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sholatnya. Jengkellah si ibu. Dengan rasa jengkelnya itu, si ibu menyumpah, ya Allah, jangan biarkan Jurayj meninggal sebelum ia bertemu dengan orang jahat. Dengan sumpah ibu ini, arsy Allah yang agung itu bergetar. Maka dikabulkanlah sumpah sang ibu. Selang beberapa waktu kemudian, Jurayj sedang beribadah di dalam masjid. Setan yang melihat itu merasa kepanasan, merasa harus menggagalkan ibadah Jurayj itu. Kemudian pergilah si setan ini kepada penduduk kampung. Dia menggoda penduduk kampung untuk memfitnah Jurayj. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita sukuk dengan uang? Jurayj tidak suka uang. Bagaimana kalau kita sukuk dengan jabatan? Tapi Jurayj tidak gila jabatan. Berpikirlah masing-masing dari mereka. Kemudian salah satu dari mereka memberikan usul. Jurayj ini kan anak muda. Bagaimana kalau kita goda dia dengan perempuan yang paling cantik? Kita bayar mahal perempuan itu untuk menggoda Jurayj. Nah, usul itu akhirnya diterima. Kemudian dipanggillah salah seorang perempuan yang cantik, paling cantik di kampung itu. Segolongan penduduk kampung membayar perempuan itu dengan mahal untuk menggoda Jurayj. Pergilah si perempuan itu ke masjid. Dia menghampiri Jurayj dan memanggilnya dengan mendayu-dayu. Jurayj, tapi kata Jurayj haram, tapi kata perempuan itu gratis. Kemudian perempuan itu berjalan mondar-mandir di depan Jurayj. Dia sentuh pipi, sentuh tangan, dan melakukan banyak hal untuk menggoda Jurayj. Tapi yang dilakukan Jurayj hanya terus berzikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Jurayj. Merasa kehabisan akal, perempuan ini berkata dalam hati, saya sudah dibayar mahal. Bagaimanapun caranya, misi ini harus berhasil. Akhirnya, perempuan ini menggunakan senjata terakhir. Perempuan ini menanggalkan seluruh pakaian yang ada di tubuhnya. Tapi lagi-lagi, usahanya gagal. Jurayj justru makin kencang zikirnya. Astagfirullah, astagfirullah. Karena gagal, perempuan ini akhirnya pergi ke seberang desa dan berzina dengan penggembala kambing. Kemudian, hamillah si perempuan ini. Setelah hamil, perempuan ini pergi berkeliling kampung. Berkata kepada penduduk kampung, wahai sekalian penduduk kampung, kenal tidak dengan si Jurayj yang sok soleh itu, sok alim itu, yang sok berlaku baik itu? Itu semua bohong. Lihat ini, saya hamil. Ini anaknya Jurayj. Marahlah penduduk kampung. Kemudian mereka hampiri Jurayj dan melempari Jurayj dengan batu. Tapi Jurayj bilang, demi Allah, bukan saya. Penduduk kampung tidak percaya. Mereka bilang, kamu bohong. Kemudian Jurayj berkata, baiklah, kita tunggu sampai anak ini lahir. Kita tanya siapa bapaknya. Penduduk kampung tidak percaya.
tapi akhirnya menuruti saja apa yang Jurayj inginkan. Singkat cerita, anak itu pun akhirnya lahir. Ketika anak itu lahir, Jurayj berkata, "Demi Allah, siapa bapakmu?" Atas izin Allah, anak itu bisa menjawab, "Bapak saya bukan Jurayj, tapi si penggembala kambing." Atas jawaban anak ini, akhirnya Jurayj terbebas dari fitnah itu. Teman-teman, poinnya di sini adalah, mengapa Jurayj, seorang alim, soleh, lagi bagus akhlaknya, bisa bernasib seperti ini? Tentu saja jawabnya karena sang ibu sudah bersumpah. Kenapa ibu bersumpah? Perkara apa? Karena Jurayj tidak menjawab panggilannya, padahal saat itu Jurayj sedang sholat. Teman-teman, kalau situasi seperti ini menimpa kita, apa yang harus kita lakukan? Solusinya sederhana. Kata Ustaz Latif, kalau dia laki-laki, katakan Allahu Akbar dengan agak keras. Kalau dia perempuan, cukup tepuk 3 kali. Tapi ingat, beritahu ibu kalian, ayah kalian, atau orang terdekat kalian sebelum ini. Karena kalau misalnya kita tidak memberitahunya dan orang yang mungkin kita tidak tahu apa maksud dari ucapan Allahu Akbar atau tepuk 3 kali kita itu, sama saja jatuhnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.